Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas kelompok Kapita Selekta Pidana sebagai syarat untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil 2024-2025 dengan judul Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendorong Keadilan dan Pengakuan Hak Asasi Manusia. Studi kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV. Anggota kelompok kami yang pertama Arnold, yang kedua Raymond Pragiswa, yang ketiga Inal Amro Yasir, yang keempat Atala Mufid, dan yang kelima Faiz Divina. Kemudian untuk abstrak pada penelitian ini mengkaji perlindungan dan pemenuhan hak korban dalam sistem hukum Indonesia melalui studi kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya peran hukum dalam melindungi hak-hak korban yang seringkali terabaikan, terutama dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia dan ancaman terhadap kebebasan pers. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengevaluasi apakah perlindungan hukum yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Studi ini juga mengacu pada teori Boven yang menekankan keadilan distributif sebagai landasan untuk pengakuan dan pemulihan hak korban secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum perlindungan korban telah tersedia, implementasi yang efektif masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan aparat. Selanjutnya, latar belakang masalah. Pemenuhan hak korban dalam hukum Indonesia juga memiliki dampak luas, tidak hanya bagi korban secara langsung, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketika hak korban terpenuhi, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan meningkat, dan persepsi masyarakat terhadap keadilan menjadi lebih positif. Pemenuhan hak korban bukan hanya soal keadilan bagi individu yang dirugikan, tetapi juga langkah penting untuk menjaga stabilitas sosial dan harmoni di tingkat nasional dan internasional. Indonesia perlu memperhatikan dampak ini agar dapat memainkan peran yang lebih proaktif dalam melindungi hak-hak korban dalam konteks global. Perlindungan hak korban dalam kasus pelanggaran serius seperti pembakaran rumah wartawan memerlukan perhatian khusus karena melibatkan aspek hak-hak sipil dan politik yang diakui secara internasional. Ketika sistem hukum tidak mampu memberikan perlindungan yang cukup kepada korban, khususnya korban yang menjadi target karena peran profesionalnya, ini menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam penegakan hukum. Kegagalan untuk menindak tegas dan memberikan pemulihan bagi korban dapat melemahkan kredibilitas sistem hukum pidana dan memperkuat budaya impunitas, di mana pelaku merasa bahwa mereka tidak akan menghadapi konsekuensi serius atas tindakan mereka. Selanjutnya, permasalahan. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perlindungan hak korban dalam hukum Indonesia untuk mendorong keadilan dan penegakan hak asasi manusia. Yang kedua, bagaimana pemenuhan hak korban dalam hukum Indonesia untuk mendorong keadilan dan pengakuan hak asasi manusia. Tujuan dan kegunaan. Yang pertama, tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah guna mengetahui perlindungan hak korban dalam hukum Indonesia untuk mendorong keadilan dan pengakuan hak asasi manusia. Yang kedua adalah guna mengetahui pemenuhan hak korban dalam hukum Indonesia untuk mendorong keadilan dan pengakuan hak asasi manusia. Kegunaan penelitian di sini ada dua. Yang pertama kegunaan teoritis, yang kedua adalah kegunaan praktis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Raymond. Silakan. Makasih banyak Mbak Vina. Selanjutnya terkait dengan teori Boven. Pertama, teori Boven sebagai salah satu kerangka konseptual utama dalam pengakuan hak korban didasarkan pada prinsip keadilan distributif yang menekankan pentingnya memberikan perhatian dan perlakuan adil kepada korban sepanjang proses hukum. Dalam sistem peradilan Indonesia, teori ini relevan untuk menggambarkan bagaimana hukum nasional dan standar internasional sebaiknya berfokus tidak hanya pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak korban kejahatan serius. Kedua, teori hak asasi manusia atau HAM merupakan hak mendasar yang melekat secara intrinsik pada setiap individu sebagai bagian dari martabatnya sebagai manusia. Hak ini bersifat universal, artinya berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali, melampaui batas-batas geografis budaya maupun sistem hukum negara. HAM tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun karena bersumber dari kodrat manusia itu sendiri, yang mengakar pada nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki. Oleh karena itu, setiap pihak baik negara sebagai pengembang kewajiban utama maupun individu lain berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Teori keadilan. Teori keadilan distributif Rawls mengemukakan dua prinsip dasar yang menjadi pijakan teorinya, yaitu prinsip kebebasan setara yang memberikan hak yang sama kepada setiap individu dalam menikmati kebebasan dasar, serta prinsip perbedaan yang mengizinkan adanya ketidaksetaraan, tetapi hanya apabila ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat bagi kelompok yang paling terpinggirkan atau rentan. Kedua, teori keadilan restoratif. Teori keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan alternatif dalam sistem hukum pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai rekonsiliasi serta pemulihan kondisi sosial yang lebih harmonis. Ketiga, teori keadilan komutatif. Keadilan komutatif mengutamakan prinsip bahwa setiap individu
harus menerima apa yang seharusnya menjadi haknya berdasarkan apa yang telah diberikan atau dilakukan. Dalam praktiknya, teori ini berfokus pada keadilan dalam transaksi atau pertukaran antar individu, di mana hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi secara proporsional dan adil. D. Teori viktimologi. Teori viktimologi adalah cabang dari ilmu kriminologi yang mempelajari hubungan antara korban dan pelaku dalam konteks tindak pidana, dengan fokus pada peran korban, dampak tindak pidana terhadap mereka, serta cara mereka diperlakukan oleh sistem hukum. Selanjutnya diteruskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas Reman. Langsung saja masuk kepada teori keseimbangan restitusi. Tindak pidana seringkali menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan sosial yang telah tercipta dalam masyarakat, yang mengharuskan adanya pemulihan melalui langkah-langkah yang adil dan proporsional. Di Indonesia, konsep keseimbangan restitusi telah diintegrasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Meskipun demikian, penerapan teori restitusi dalam praktik seringkali menghadapi berbagai hambatan, antara lain terbatasnya anggaran negara yang tersedia, serta lemahnya mekanisme penegakan hukum yang ada. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Lalu ada teori reintegrasi sosial. Teori reintegrasi sosial adalah pendekatan yang berfokus pada upaya untuk mengembalikan korban dan pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat dengan tujuan menciptakan harmoni sosial, memulihkan kepercayaan, dan mencegah terulangnya kejahatan. Teori ini berakar pada pemahaman bahwa tindak pidana tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, reintegrasi sosial tidak hanya penting untuk korban, tetapi juga bagi pelaku, sehingga keduanya dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna di tengah masyarakat. Lalu masuk kepada sifat penelitian. Sifat penelitian ini bersifat yuridis normatif, berfokus pada pendekatan penelitian hukum dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, kajian dilakukan terhadap bagaimana hukum tertulis, putusan pengadilan, dan doktrin hukum memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Lalu jenis dan teknik pengumpulan data. Di sini ada 3, ada bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Adapun bahan hukum sekunder, buku-buku hukum, makalah-makalah hukum, jurnal dan artikel hukum, karya tulis tentang hukum. Adapun bahan hukum tersier, ada kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Lalu selanjutnya pada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statute approach, yaitu pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Atala. Dipersilakan. Terima kasih Bang Ino. Saya akan melanjutkan bagian hasil penelitian. Yang pertama, pelindungan hak korban dalam hukum Indonesia untuk menolong keadilan dan pengakuan hak asasi manusia. Perlindungan hak korban dalam Indonesia merupakan elemen krusial dalam upaya mewujudkan sistem menegakkan hukum yang adil dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun meskipun regulasi perlindungan hak korban telah disusun dengan kuat, tantangan dan implementasinya tetap besar. Dalam praktiknya, banyak korban tidak menerima perlindungan yang memadai yang diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman hukum di kalangan aparat, serta ketidakpastian dalam prosedur hukum. Idealnya, perlindungan hukum terhadap korban melibatkan upaya komprehensif untuk memenuhi keadilan dan pengakuan hak asasi manusia bagi korban. Yang kedua, pemenuhan hak korban dalam hukum Indonesia untuk mendorong keadilan dan pengakuan hak asasi manusia. Kasus pembakaran rumah Riko Sempurna Pasar Ibu, jurnalis Tribata TV yang mengakibatkan meninggalnya Riko beserta istri dan anak-anaknya merupakan tragedi kemanusiaan yang memprihatinkan sekaligus tantangan serius bagi penegak hak asasi manusia dan perlindungan hukum di Indonesia. Kejadian ini tidak hanya merampas nyawa satu keluarga, tetapi juga melukai prinsip kebebasan pers yang seharusnya dijaga sebagai salah satu pilar demokrasi. Perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari perlindungan terhadap ancaman yang dihadapi korban. Sebelum peristiwa tragis ini terjadi, Riko telah melaporkan adanya ancaman serius terkait pemberitaannya tentang praktik judi ilegal di Kabupaten Karo yang diduga melibatkan oknum TNI. Fakta ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap jurnalis tidak boleh diabaikan, terutama ketika mereka berhadapan dengan isu-isu sensitif yang melibatkan kepentingan kelompok tertentu. Dalam konteks perlindungan jurnalis, kasus ini menjadi cerminan lemahnya sistem perlindungan yang ada di Indonesia. Perlindungan terhadap ancaman seharusnya tidak hanya reaktif, tapi juga preventif, di mana aparat penegak hukum harus mampu bertindak cepat untuk melindungi jurnalis yang berada di dalam bahaya. Bagian pembahasan yang pertama ada perlindungan hak korban dalam hukum pidana internasional untuk menolong keadilan dan pengakuan hak asasi manusia pada teori Boven. Berdasarkan teori Boven, kita dapat melihat bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers secara substantif memberikan jaminan kebebasan pers, masalah utama yang muncul dalam implementasi dan penegakan norma-norma hukum tersebut, Pasal 4 UU Pers secara tegas menjamin kebebasan jurnalis dalam menjalankan tugas mereka. Tetapi dalam kasus ini, ancaman dan intimidasi yang dialami Riko sebelum kebakaran menunjukkan bahwa adanya ketimpangan antara norma hukum yang diatur dan kenyataan di lapangan.
Yang kedua, ada pemenuhan hak korban dalam hukum Indonesia untuk mendorong keadilan dan pengakuan hak asasi manusia. Untuk menganalisis pemenuhan hak korban dalam kasus pembakaran rumah jurnalis Riko Sempurna Pasaribu menggunakan teori Boven, merujuk pada konsep Theory of Human Rights atau teori hak asasi manusia yang diajukan oleh Theo Boven, seorang ahli hukum internasional. Teori ini lebih berfokus pada pengakuan dan pemenuhan hak-hak korban dalam berbagai kasus, termasuk dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia. Theo Boven memberikan kerangka kerja mengenai hak asasi manusia yang mencakup 3 elemen utama: kewajiban negara, kewajiban individu atau pihak ketiga, dan hak-hak individu itu sendiri. Yang ketiga, ada pemenuhan hak korban dalam hukum internasional untuk mendorong keadilan dan pengakuan hak asasi manusia. Dalam hal ini, negara tidak hanya berkewajiban untuk menuntut pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memberikan reparasi yang sesuai kepada korban. Yang keempat, ada penerapan prinsip keadilan di pengadilan internasional dan relevansinya terhadap perlindungan hak korban di Indonesia, terutama jurnalis. Penerapan prinsip keadilan dalam pengadilan internasional, khususnya yang terwujud dalam bentuk pengadilan seperti International Criminal Court atau disebut ICC, memiliki dampak yang besar terhadap penerapan hukum internasional dalam menanggulangi pelanggaran hak asasi manusia. ICC sebagai lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan Statu Roma pada tahun 1998 didedikasikan untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang paling berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Bang Arnold. Terima kasih, Atala. Saya lanjut ke peran relevansi teori HAM dengan kasus pembakaran rumah wartawan. Dalam kasus ini, pembakaran rumah wartawan Tribrata TV merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas rasa aman dan perlindungan hukum. Sebagai korban tindak pidana, wartawan tersebut memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya sesuai prinsip-prinsip HAM. Oke. Kedelapan, hambatan dalam perlindungan dan pemenuhan hak korban. Meskipun regulasi terkait perlindungan dan pemenuhan hak korban sudah cukup komprehensif, namun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum yang seringkali lebih fokus pada para pelaku dibanding korban. Kedua, terbatasnya sumber daya baik dari segi anggaran maupun infrastruktur yang menghambat upaya pemulihan dan perlindungan korban. Tiga, minimnya kesadaran masyarakat yang seringkali tidak memahami pentingnya perlindungan hak korban dalam sistem peradilan pidana. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu pentingnya pengakuan dan pemajuan hak korban dalam penegakan HAM. Itu kita dapat lihat dalam dimensi historis perlindungan hak korban. B, dimensi filosofis pengakuan hak korban. C, implementasi pengakuan hak korban Indonesia. D, kasus rumah wartawan Tribrata TV. E, dimensi internasional yaitu perbandingan dengan negara lain. F, implikasi sosial hukum. G, rekomendasi untuk penguatan hak korban. Kita masuk ke poin kesimpulan. Jadi bahwa perlindungan dan pemenuhan hak korban tindak pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik secara normatif maupun implementatif. Dalam konteks kepastian hukum, meskipun telah terdapat berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa korban tindak pidana seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang layak, baik dari segi kompensasi material, dukungan psikologis maupun rehabilitasi sosial. Hal ini terutama terlihat dalam kasus pelanggaran HAM berat seperti pembakaran rumah wartawan Tribrata TV, di mana korban tidak hanya mengalami kerugian material tetapi juga tekanan psikologis dan ancaman terhadap kebebasan pers. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan prinsip keadilan yang berorientasi pada korban. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk lemahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya pemahaman aparat tentang pentingnya pendekatan berbasis korban atau victim-centered approach. Mengenai hambatan dalam perlindungan korban, penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah utama. Pertama, kurangnya integrasi antara hukum nasional dan standar internasional yang mengatur hak-hak korban. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, implementasinya masih jauh dan dari memadai. Kedua, minimnya sumber daya finansial dan teknis untuk mendukung program perlindungan korban yang mengakibatkan rendahnya akses korban terhadap pelayanan rehabilitasi dan kompensasi. Ketiga, stigma sosial yang seringkali dihadapi oleh korban, terutama dalam kasus melibatkan pelanggaran HAM berat, juga menjadi penghalang utama bagi pemulihan mereka. Sebagai saran agar kajian yang telah lebih mendalam dilakukan mengenai efektivitas implementasi kebijakan perlindungan korban, terutama dalam konteks pelanggaran HAM berat. Penelitian ini dapat berfokus pada studi komparatif antara sistem hukum Indonesia dan negara lain yang telah berhasil mengadopsi pendekatan bisnis berbasis korban. Selain itu, penelitian ini lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang dari perlindungan korban terhadap reintegrasi sosial dan pemulihan psikologis mereka, khususnya dalam kasus yang melibatkan kekerasan terhadap jurnalis dan pelanggaran kebebasan pers.
Secara aplikatif ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki perlindungan korban di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang lebih terintegrasi dengan standar internasional, seperti memperkuat mekanisme kompensasi dan rehabilitasi melalui penguatan peran lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK. Kedua, pengembangan pelatihan khusus untuk aparat penegak hukum diperlukan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pendekatan berbasis korban dan mampu memberikan pelayanan yang lebih empatik dan profesional. Ketiga, penting untuk melibatkan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam proses pendampingan korban. Sebagai pemulihan korban dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan inklusif. Pendekatan ini tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga memungkinkan data tentang kebutuhan korban di tingkat nasional untuk dikelola dengan lebih baik. Dengan implementasi yang tepat, langkah-langkah ini dapat menjadi pijakan untuk memperkuat sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan korban tindak pidana di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kesempatan yang diberikan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.